Halo teman-teman, Lin. Selamat datang di channel saya Mia Ye. Hari ini saya mau cerita tentang engkong dan emak. Kayak apa sih ceritanya? Yuk ikuti terus ya. Sebagian orang Tionghoa, terutama masyarakat peranakan Hokkien, biasa menyebut kakek dan nenek mereka dengan panggilan engkong dan emak. Kedua kata ini, engkong dan emak ini merupakan kata dari dialek Hokkien. Dalam dialek Hokkien sendiri, kedua kata ini, engkong dan emak ini, biasa disebut dengan awalan A, jadi akong dan ama. Lalu kemudian sama orang peranakan, awalan A ini diganti menjadi eng, jadi engkong dan emak. Cuman kata emak lama-lama berubah lagi sebutannya menjadi emak. Nah, lama-kelamaan kata engkong dan emak ini kemudian diserap lagi ke dalam bahasa Indonesia, khususnya mungkin ke dalam dialek Betawi ya. Dalam bahasa Indonesia, kata engkong tetap berarti kakek. Yang sedikit membedakan mungkin kata emak. Kata ini bukan kalau dalam bahasa Indonesia bukan saja diartikan sebagai nenek, tapi banyak juga diartikan untuk menyebut ibu. Ibu alias orang tua perempuan. Ibu alias orang tua perempuan. Seperti di Indonesia, orang Tionghoa juga terdiri dari beragam daerah dengan bahasa yang berbeda-beda. Ada Hokkien, Hakka atau orang biasa bilang Ke, Konghu atau Kanton, Teochew dan sebagainya. Karena itu, cara memanggil kakek dan nenek pun tidak selalu sama. Begitu juga dalam masyarakat Tionghoa peranakan. Beberapa contoh panggilan tersebut misalnya engkong emak, akong ama, kungkung popo, yeye nai dan sebagainya. Sebutan-sebutan ini biasa digunakan oleh cucu dalam, sementara cucu luar akan menyebut mereka dengan panggilan yang berbeda lagi. Kalau yang gak terbiasa bingung deh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cucu luar dan cucu dalam itu? Cucu dalam adalah cucu yang lahir dari anak laki-laki dan praktis menyandang marga yang sama dengan sang kakek. Kalau cucu luar kebalikannya, cucu luar lahir dari anak perempuan, karena itu marganya pun mengikuti marga dari pihak keluarga ayahnya, bukan ibunya. Contoh, kakek dari pihak ibu bermarga Huang, sedangkan kakek dari pihak ayah bermarga Lim. Maka anak-anaknya pun akan bermarga Lim. Karena itu di keluarga Huang, anak-anak bermarga Lim ini disebut sebagai cucu luar. Tapi sebetulnya ya, kalau bicara tentang marga, banyak juga seorang anak yang menggunakan marga ibunya. Hal ini biasanya terjadi karena di zaman dulu orang Tionghoa di Indonesia itu kan sulit ya untuk mengurus surat-surat seperti akte kelahiran atau surat kawin. Jadi mereka yang gak punya surat kawin resmi itu akhirnya menggunakan marga ibunya. Tapi kenapa sih ada pembedaan seperti itu? Hal ini disebabkan karena masyarakat Tionghoa adalah penganut budaya patriarkat, suatu sistem sosial yang mementingkan garis keturunan ayah. Biarpun begitu, jangan salah, karena pada mulanya atau katakanlah pada zaman purba, rakyat di China adalah penganut budaya matriarkal, sistem sosial yang mementingkan garis keturunan ibu. Baru setelah itu menjadi penganut budaya patriarkat. Dalam masyarakat Tionghoa, engkong dan emak bukan hanya sekedar kakek dan nenek, orang tua dari orang tua kita. Tapi peran mereka lebih besar dari itu. Engkong dan emak biasanya adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah keluarga. Dikatakan demikian karena dalam keluarga Tionghoa tradisional, keluarga inti itu terdiri dari 3 generasi. Jadi bukan hanya ayah, ibu, dan anak, tapi ada dari engkong, emak, orang tua, dan anak-anak. Jadi dari generasi kakek nenek sampai cucu. Dan saya adalah salah seorang yang masih merasakan rasanya 3 generasi hidup bersama dalam satu atap.
Jadi kalau sudah begitu, kalau engkong masih ada, maka engkonglah yang menjadi kepala keluarga di rumah tersebut. Bila sudah meninggal, kedudukannya digantikan oleh emak. Bila keduanya sudah meninggal, barulah sang anak yang tertua ya. Seharusnya anak laki-laki tertua yang mengambil alih pimpinan keluarga. Jadi di sini para cucu selain harus hormat dan patuh pada engkong, emak, dan orang tua masing-masing, juga wajib menghormati paman dan bibi seperti terhadap orang tua mereka sendiri. Sebegitu besar peran engkong dan emak di dalam keluarga, sehingga biasanya apapun yang mereka katakan itu harus didengar, wajib didengar dan dipatuhi oleh anak dan cucunya. Saya ingat waktu saya masih SD itu saya minta izin sama orang tua saya pengen ikut perkemahan Sabtu Minggu, itu perkemahan yang diadakan sama sekolah. Saya izin sama orang tua, terus akhirnya orang tua mengizinkan. Terus akhirnya dari situ saya harus izin sama engkong saya. Ternyata dilarang dong, nggak boleh. Karena engkong saya kan nggak terlalu mengizinkan cucu perempuannya itu untuk banyak aktivitas di luar rumah, apalagi yang sampai nginep ya gitu. Jadi ya akhirnya nggak boleh. Ya udah, dari situ karena engkong saya bilang enggak, maka akhirnya nggak boleh. Cerita saya tadi itu ya hanya sekedar ilustrasi berdasarkan kisah nyata untuk menggambarkan sebegitu pentingnya peran engkong dan emak atau kakek dan nenek dalam sebuah keluarga Tionghoa. Bagi mereka yang sudah modern atau mungkin juga udah nggak merasakan lagi tinggal satu atap bersama engkong dan emaknya, cerita saya tadi mungkin terdengar kolot atau kuno atau tradisional atau apalah ya istilahnya. Bagi mereka juga mungkin hal-hal seperti itu udah nggak ada lagi di zaman sekarang. Padahal sebenarnya masih banyak terjadi, apalagi mereka yang masih tinggal satu atap atau 3 generasi hidup bersama. Kalau ditanya enak atau enggak hidup bersama, 3 generasi hidup bersama seperti itu, kalau buat saya sih ya enak-enak aja ya, karena menurut saya kehadiran engkong dan emak itu memberi warna tersendiri di dalam satu rumah. Itu kalau menurut saya ya. Bagi saya, engkong dan emak bukan hanya sekedar lansia yang perlu dirawat atau diperhatikan, apalagi dirawat dan diperhatikannya hanya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau malah nggak pernah sama sekali. Atau mereka juga bukan orang yang ada hanya untuk dititipin cucu istilahnya. Engkong dan emak ada untuk memastikan dan menjaga agar keluarga mereka atau keturunan mereka atau anak cucu mereka selalu hidup utuh, rukun, dan kompak. Mereka ada untuk mewariskan budaya dan tradisi leluhur kepada keturunannya. Itu arti engkong dan emak untuk saya. Bagaimana arti engkong dan emak menurut kalian sendiri? Boleh share di kolom komentar ya. Oke teman-teman, kalau begitu sekian dulu video dari saya. Semoga videonya menarik dan dapat bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. 谢谢大家，再见。